Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. Wala khawla wala quwata illa billah. Ala hadin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa liqada'in al-qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Membaca ijazah Habib Lutfi. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Ijazah dari Mbah Hasyim Asy'ari. Li khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Li khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Li khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Li khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Li khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sesuai janji saya malam hari ini, kita akan membahas tentang kuat menghadapi musibah. The power of la haula wala quwata illa billah. Dalam menyikapi virus ini itu ada beberapa keadaan. Yang pertama, terlalu panik. Bentuk paniknya pas kemana-mana bawa sanitizer, kemana-mana disemprot disinfektan. Bahkan ada saya membaca berita seorang penjual galon akhirnya resign, berhenti dari jualan galon. Kenapa? Karena setiap kali datang ke tempatnya orang membawa galon, itu disemprot disinfektan. Wah, akhirnya dia stres, akhirnya resign. Maka dia mengatakan, lama-lama saya mati bukan karena corona, tapi saya mati karena terlalu sering disemprot disinfektan. Dan ternyata memang secara medis, kalau terlalu sering kita disemprot disinfektan itu ternyata berbahaya. Bisa ada dampak di jangka panjangnya. Jadi saya sarankan kawan-kawan jangan terlalu ini. Jadi jangan terlalu sering disemprot disinfektan. Jadi ini kondisi pertama, terlalu panik. Terlalu panik, ya. Terlalu panik. Kemudian yang kedua, ini sombong. Wow. Contohnya kemarin ada oknum anggota dewan di Sumatera gitu loh. Mana coronanya? Tak makan. Wah, sombong dia. Gagah. Jadi sifat pertama itu panik. Kemudian yang kedua ini sombong. Saya nggak takut dengan corona. Bila perlu saya makan coronanya. Barangkali oknum anggota DPR ini yang saya makan virusnya, ini coronanya ini. Karena barangkali sudah biasa makan yang lain ya. Bawa aspal, bawa apa ya. Dia corona diuntal enteng lah. Kemudian yang kedua ini sok religius. Corona itu kan makhluknya Allah. Kita nggak boleh takut. Masa kita lebih takut pada corona daripada takut kepada Allah gitu. Kita nggak perlu takut dengan virus corona. Wah, ini sok religius karena kita punya Allah. Kita tetap harus ke masjid. Karena virus corona ini buatan Allah, maka kita minta sama Allah. Jangan takut dengan corona, tapi takut dengan Allah saja. Itu yang ketiga.
Kemudian yang keempat yang pengen saya sampaikan malam hari ini adalah orang yang tawakal terhadap adanya virus corona ini. Jadi begini, satu ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, Amaroni Robbi an uksiro qala la haula wala quwata illa billah. Tuhanku memerintahkan kepadaku untuk memperbanyak membaca kalimat la haula wala quwata illa billah. Ini disunahkan dibaca habis asar sebelum matahari terbenam. Biasanya kalau istrinya Gus Miftah itu, bunda itu di depan masjid, itu sebelum matahari terbenam itu beliau membaca ini 100 kali. Kata Rasulullah apa? Allah akan mudahkan semua hajatnya, Allah akan mudahkan semua urusannya, Allah akan kabulkan hajat-hajatnya, dan Allah akan selesaikan semua masalahnya. Nah, termasuk saya meyakini kalau kemudian kita menyikapi corona ini dengan tawakal, artinya apa? Ada ikhtiar secara zahir untuk menjauhi virus corona ini, untuk mencegah penyebar luasan virus corona ini. Ikhtiar zahirnya apa? Tetap berdiam diri di rumah, tidak kemana-mana. Kemudian ikhtiar batinnya tentunya harus memperbanyak berzikir, memperbanyak membaca sholawat, dan memperbanyak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Toh dulu dalam surat Al-Anfal pernah saya bacakan di pengajian-pengajian kita yang lampau, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Jadi banyak sholawat, banyak istighfar, mendekatkan diri lebih jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya meyakini begini, menyikapi corona ini, ombaknya tidak besar kok, cuma perahu kita yang kecil. Ujian Tuhan tidaklah berat, cuman iman kita saja yang terlalu lemah. Toh kemudian Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan ujian kepada sebuah kaum melampaui batas kemampuannya. Batas kemampuannya. Saya yakin ini masih di dalam wilayah yang kita mampu kok itu. Yang kita mampu. Jadi kemudian saya pengennya kita menyikapinya begini. Kalau kemudian katakanlah hari ini bumi itu di lockdown ya. Kan yang di lockdown hanya bumi. Langit masih terbuka luas untuk kita. Semoga kita bisa lebih rajin mengetuk pintu langit dengan sholat dan doa. Itulah kemudian kenapa kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Yang di lockdown itu hanya bumi, langitnya masih terbuka luas. Kalau kemudian buminya di lockdown, maka perbanyaklah minta kepada langit, karena langitnya masih terbuka. Nah, jadi kenapa Rasulullah kemudian SAW mengatakan amaroni Robbi an uksiro qala la haula wala quwata illa billah, supaya kita lebih banyak mengetuk pintu langit. Ketika bumi ini di lockdown, maka kita harus memperbanyak mengetuk pintu langit. Kenapa? Walaupun bumi di lockdown, langit masih terbuka. Lah kita hari ini panik dengan isu lockdown, tapi lupa bahwa kemudian langit ini masih terbuka lebar. Maka bagaimana kemudian hari ini kita mempunyai keyakinan bahwa kemudian Allah memberikan masalah hari ini berupa virus corona ini, kita harus lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya katakan, jangan menangis karena corona, tapi menangislah karena dosa. Keren kan? Maka kenapa kemudian di dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau mengatakan apa? Mata waqafa matlabun anta talibuhu birabbika wala tayassara matlabun anta talibuhu binafsika. Apa kata Ibnu Athaillah As-Sakandari? Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan kepada Tuhanmu, dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Jadi saya ulangi ya, ikhtiar zahirnya kita mengikuti anjuran medis, pakai masker, cuci tangan pakai sabun, kemudian sebagai orang Islam kita sering berwudu, pakai sanitizer, semprot disinfektan, tidak keluar dari rumah, tetap berada di dalam rumah. Itu adalah ikhtiar zahir.
Sementara ikhtiar batinnya apa? Banyak berdoa, lebih tawakal kepada Allah, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dengan meyakini, kalau kemudian bumi ini di lockdown, pintu langit masih sangat terbuka. Maka sekali-kali jangan pernah menangis karena corona, tapi menangislah karena banyak dosa. Ya, karena hari ini kita lebih mengkhawatirkan terhadap virus ini daripada terhadap dosa yang kita lakukan. Dosa yang banyak tidak pernah kita sesali, tapi tabungan yang mulai menipis gara-gara virus yang tidak kunjung berhenti ini, kita mulai susah karenanya. Adakah di antara kita hari ini yang benar-benar merindukan masjid? Adakah di antara kita hari ini yang benar-benar merindukan majelis taklim? Saudaraku, salah satu hikmah terbesar kita harus tetap di rumah saja selama virus ini berlangsung adalah kita akan menemukan hati ini benar-benar merindukan masjid dan merindukan majelis taklim. Kenapa? Karena selama ini kita terlalu jauh dengan masjid. Selama ini kita terlalu jauh dengan majelis taklim. Sehingga hari ini kita ditegur oleh Allah. Betul-betul kita jauh dari masjid. Betul-betul kita jauh dari majelis taklim. Di saat itulah kemudian kerinduan ini akan semakin memuncak. Dan pada akhirnya kerinduan itu akan terbayar di saat virus ini berakhir. Dan kita bisa kembali kepada masjid dan majelis taklim. Assalamualaikum.